wah saya beli ini 10 batang 1 juta. Ini 1 juta kan beras 3 karung, ini mau saya sia-siakan. Maka dia berpikir bagaimana merawat, ini modal saya 1 juta, semoga tiap tahun kami dapat hasil yang lebih daripada 1 juta. Bahkan harapan kita bisa untuk kebutuhan hidup bisa kita wariskan pada anak. Yang mental seperti ini banyak jadi. Awas. Yang di Pak Nopi ini karena modal banyak, mereka harus sungguh-sungguh. Yang di Kerinci harus sungguh-sungguh. Yang di Purbalingga itu hanya beda kecamatan. Desa beli dibagikan itu juga gagal. Nanamnya di bawah nangka, ya di bawah kayak pohon begini lah. Tapi dari pesantren yang membeli karena mengeluarkan modal banyak, lahannya dibersihkan, tidak ada naungan, dipupuk, hasilnya bagus. Ini harapan kami. Kalau ini, mohon maaf, ini kan tawaran, bukan pemaksaan dan tidak harus diikuti. Kalau Anda tertarik, kami mari kita bersama-sama. Petani ini konsentrasi di budidaya, kami konsentrasi di pemasarannya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, nanti kalau kerjasama dengan kami, mahal murah tidak boleh dijual kepada orang lain. Atau sebaliknya, kami mahal atau murah juga harus mengambil dari hasil usahanya. Karena semua punya peluang curang. Petani ini kalau mahal jual kepada orang lain, ngapain repot-repot kirim ke Jakarta? Dijual di rumah aja, bunga aja udah laku sama tukang borong di pohon. Ataupun sebaliknya, saya ketika murah ngapain ambil alpukat dari Jakarta, Jawa aja banyak. Nah, ini mohon maaf yang harus kita jaga dalam artian biar bisa berirama kita ini sejalan. Ini sebagai pembukaan, nanti lebih enaknya kita sambung dengan sesi tanya jawab. Jadi apa yang menjadi ganjalan, pertanyaan nanti bisa disampaikan. Sebagai pembukaan, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Agus sudah menyampaikan paparannya terkait peluang usaha alpukat dan bentuk kerjasama dengan Pusdiklat. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini untuk memperjelas dan memperjelas apa sebenarnya yang kita cari di hari ini. Silakan mengajukan diri untuk bertanya. Ke 8 telah ya, saya mau tanya. Jangan tanya lah. Ada yang nyetik tanya banyak kalau. Tanya ya, pola tanam cara nanamnya, perawatannya. Coba saat dulu nampak. Oh, nampak. Ya. Tapi kalau lebih nggak hilang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam kita saya duduk saat Apa ini lagi? Lanjut. Nah, itu saya mau tanyakan apa namanya cara budidayanya ya, penanamannya apa, sukanya dengan pokoknya seperti apa. Kalau kampung kan nampak tadi ya, kadang bentrok sama tanaman lain kan. Apakah ini memang khusus dia harus tanaman ini sendiri atau memang pola tanam ya? Mau penjelasan sedikit tentang pola tanam. siap. Itu ya, satu masalah pola tanam. Alpukat ini satu bisa ditanam di area perbukitan, tidak mau di persawahan. Meskipun ini satu desa, ini tanam di sini sama di bawah itu sudah berbeda. Karena bawah itu kan banyak mengandung air, kemungkinan besar mati kalau tanam di bawah situ. Atau dia hanya tumbuh suburnya sampai dengan usia 3 tahun. Panen sekali, wassalam, mati. Jadi satu tempat yang berair atau situ ada mungkin lereng gini tapi kan di sini banyak sumber air, itu juga tidak cocok karena kami di Maninjo itu yang kebun belakang itu ternyata banyak sumber air di situ. Nah, alpukatnya sekali panen busuk akar mati. Itu satu. Yang kedua, dia tidak mau ternaungi tanaman lebih tinggi dari dia. Tetapi lebih bagus kalau 2 tahun pertama ini ada tumpang sarinya. Mau dengan jahe kah, dengan cabai, dengan terong, dengan jagung,
apapun boleh. Karena kalau tanpa ada tupang sari, rumput ini akan lebih subur daripada alpukat. Karena Ya. dia berutang. Bagaimana itu? Kenapa seperti itu? Rumput itu nggak usah di apa-apain kan sebulannya udah tinggi, Ini musim hujan. nggak usah dipupuk. Nah, maka harus ada tumpang sari ini dalam artian karena selama anggap kita usia rata-rata 3 tahun. Selama 3 tahun kalau tidak ada hasilnya, permodalannya dari mana? Operasional ya. Operasionalnya. Mohon maaf, suami kerja 3 tahun nggak pernah bawa nafkah, diamuk sama istrinya. Ngapain pulang ke rumah? Kayak gitu. Maka ini harus menyelamatkan dapur adalah dengan tumpang sari. Karena alpukat ini kita katakan rata-rata 3 tahun, ya untunglah ada yang 2 tahun, 2,5 tahun kan bonus. Tapi kita anggap di usia normal itu 3 tahun. Maka harapan kami ada tumpang sarinya. Jagung kah, terong kah, cabai kah, sayuran kah. Tapi jangan tumpang sarinya sama sengon. Jangan tumpang sari sama mangga, mahoni, karet. Ini tidak bisa. Ini bukan tumpang sari, kalau orang Jawa bilangnya tumpang saru. Nah, ini masalah tumpang sari. Kemudian jarak tanam. Sama halnya kita duduk seperti ini, karena gazebo ini duduk seperti ini, orang nyaman. Coba mohon maaf nih, masuk semua ke gazebo, nggak enak kan? Ada yang duduk di depan membelakangi yang lain. Duduk di belakang semua berhimpitan. Sama dengan tanaman. 1 hektar itu maksimal di 300 batang. Dengan jarak ke sini 4 meter, ini 4 meteran, ke sini 8 meter. Jadi ininya dekat, ke sininya jauh. Atau kita bikin 5, 7. Agak lebih dekat kan? Ini 5 kali 7. Jadi kesininya agak dekat, kesininya agak jauh. Atau kita bikin sama 6 kali 6. Nah, sesuai kebutuhan. Yang penting 1 hektar ini maksimal di 300 batang. Tapi kalau lahan kita luas, wah, saya kalau segitu terlalu rapat. Kami nanam sayurnya tidak bisa maksimal. Maka ini bisa diambil satu dengan jarak mungkin 8 kali 8. Kan lebih longgar. Tumpang sarinya masih bisa maksimal. Sehektar hanya bisa 150 batang. Semakin lebar jaraknya ini sebenarnya semakin bagus untuk alpukat. Cuman kalau sehektar cuma dikasih 5 batang, bagus di alpukatnya, tidak bagus di kantongnya. Ini jarak tanam. Jadi, kemudian cara tanam. Sebenarnya cara tanam itu banyak banget. Ada yang kita lempar biji aja hidup. Ada yang hanya digali dalam polybag juga hidup. Tetapi kesuburan tanah meskipun di satu tempat, sini dengan belakang tentu sudah berbeda. Harapan kami biar maksimal, kita bikin lubang tanam sekitar 60 cm persegi. Atau bahkan lebih tidak masalah. Oh bikin 80, bikin 1 meter boleh. Lubang ketika sudah terbuka, ini kita isi dengan pupuk kandang yang sudah difermentasi. Jangan pupuk mentah. Wah, pupuk sulit carinya. Ini PR-nya jenengan ini bagaimana? Pupuk, nah sudah dingin. Ini bisa ditutup dengan tanah atau ini dicampur dengan tanah. Tutup saja boleh, dicampur boleh. Tutup lagi sampai datar. Terus buat apain? Buat apain? Bikin lubang gede-gede kok hanya ditutup lagi. Dah, lubang jadi, kita taruh bibit di atasnya, kita buang polybagnya, baru kita ambil tanah untuk membuat gundukan. Nah, sehingga bentuknya tanaman itu seperti gunung. Ini menjadi piringan yang lebar. Nah, ini kalau air juga bisa diem di situ karena kan, tapi kan tidak seperti lubang kolam. Jadi airnya terlalu banyak. Kalau seperti insya Allah tidak busuk akar. Meskipun dengan seperti ini, karena kehujanan, karena pupuknya mulai turun, dia nantinya juga akan kembali datar. Tapi kalau kita nanamnya, lubang kita masukkan, kemudian kita uruk, dia akan semakin turun, maka akan mesti seperti ini jadi cekung. Ini resiko busuk akarnya tinggi. Nah, ini banyak yang terjadi.
karena suruh bikin lubang gede, polybagnya kecil, dimasukkan. Nah, ya, ibaratnya memang benar-benar dikubur kalau itu. Nah, ini kurang lebihnya seperti itu. Pupuk kami sarankan paling bagus daerah kami itu pakai pupuk kambing. Kalau pupuk ayam, dia itu bagusnya untuk tanaman yang segera dipanen seperti sayuran, ya tanaman muda, cepat besar, cepat dipanen. Tapi kalau untuk tanaman kayu, untuk alpukat kami kurang menyarankan. Nah, kalau seandainya mau dikasih pupuk sapi boleh nanti di atasnya kalau sudah ditanam, kalau sapi jangan di bawahnya. Itu sekelumit tentang masalah budaya. Monggo yang lain. Ada yang sedikit pertanyaan saat yang nggak hadir itu masalah MDPL seperti di yang dari Buya Hasanuddin kemarin, tempat beliau itu kan agak ketinggian di ya bukan Pak yang di Kompong sekarang. Oh iya benar ya, itu kan ada kisaran 1.100 MDPL. Jadi kami kan berencana mau gabung sama Pusdiklat ya. Cuma di sini ketinggiannya segini, apakah ada bibit yang cocok untuk di sini? Varietas alpukat itu sangat banyak. Ada yang lebih cocok MDPL rendah seperti Miki. Miki itu lebih cocok MDPL rendah karena dia khasnya adalah enak rasanya. Tapi kalau ditanam MDPL tinggi tetap berbuah lebat, tetapi rasanya sudah kalah kabut. Maka khasnya keunggulan dari Miki akan hilang. Kita yang di pagar alam, Miki berbuahnya bagus, tapi rasanya kurang. Maka dia lebih bagus untuk MDPL. Untuk MDPL tinggi, Pangeran atau Peluang atau Kali Bening ini aslinya di MDPL 600-an, 600-700-an. Itu aslinya. Kita tanam di Malang sekitar 1000-an, di Garut sampai 1.300. Kemudian di Maninja itu kan sekitar 1.000 ya Pak ya. Anak letak jelas itu Bang di Kimuko Di Kerinci itu ya 800. Alhamdulillah hasilnya pada jawab ini negatif. bagus. Dari produktivitas, ya kulit, ya rasa masih apa? Ada kemana yo Masih standar. Jadi, nah kalau ini namanya aligator. Aligator ini biasanya lebih bagus ke daerah rendah, daerah ini terlalu hambar buahnya. Nah, kalau ini di MDPL 800 ini ingin kita uji coba. Nanti hasil seperti apa ini belum matang-matang nih. Saya hanya sebenarnya butuh dokumentasinya saja. Berarti nanti kalau yang di situ Kompong itu kan 1.100 MDPL. Pangeran masuk. Ya, Pangeran masuk. Kalau Wina itu bagus, cuman tingkat adaptivitasnya rendah. Saya tidak berani menyarankan sekarang. Kalau di Haripan kan ada 500 MDPL yang diperoleh. Selain Rahman mau nambah alpukat di perkebunan kopinya. Baik, itu Bang Indra. Bagus, saya Abdul Rahman, aktivitas sebagai aktivis kopi sebenarnya. Cuma memang dari mulai mendampingi petani itu kita memang tumpang sari dengan aktivitas sebagai petani. Jadi konsentrasinya sekitar 20% alpukat, 50% kopi, 20% lagi kayu-kayuan keliling. Nah, itu yang udah jalan ada sekitar 60 hektar. Dan sebenarnya kalau untuk alpukatnya kita jadi PR juga sih sebenarnya. Mau diapain nih kalau memang berhasil semuanya. Memang kalau yang sudah jalan itu yang jadi jaminan buat kami itu memang kopi arabica ataupun kopi robusta, saya yang pegang pemasarannya seperti itu. Nah kebetulan untuk periode kedua ini kita mau bikin program lagi untuk kopi di di Jorong sebelah, di Nagari sebelah. Terus dan targetnya sekitar 30 sampai 50 hektar.
dan rencananya pun hampir sama, pola tanamnya hampir sama, 50% kopi dan 20%-nya alpukat. Dan kami insya Allah kalau apa namanya kita pakai lembaga juga ya, yang selamanya kita kerjakan memang bibitnya itu bibit asal jadi gitu, maksudnya yang penting ditanam karena kebutuhan dari mitra hidup kita ini bukan dari sisi menghasilkan uang yang bukan, tapi jumlah populasi tanamannya. Karena kita kan pakai NGO kan yang jadi bicara itu kan kredit karbon, dan kita kalau tertarik dan apa namanya, atau ada pola-pola kerjasama yang selain tadi kan beli kemudian investasi gitu. Karena kalau di kita di NGO itu memang dulu kita kasih semuanya tanaman dan kita kontrol petani ini, kita pastikan seluruh tanaman yang ditanam sama petani berapa jumlah pohon itu, jaminan sama petani itu harus hidup minimal selama 5 tahun seluruh bibit yang ditanam. Kalau mati bertanggung jawab untuk menanam kembali gitu, atau menggantinya dengan tanaman yang sama. Dalam mohon maaf, ibarat kata ini saung ini ya, saung ini utamanya buat apa Ustaz? Enggak, saung ini untuk apa? Tahfiz, utamanya kan tahfiz. Tapi ketika tidak digunakan tahfiz, tidak ada salahnya ketika ada tamu, ada kegiatan perkumpulan itu bisa digunakan kan? Sama dengan kebun. Kalau tujuan utamanya oksigen karbon, tetapi bisa menghasilkan buah, apa salahnya? Wong dalam pepatah bahasa Arab aja kan, al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu tanpa amalan seperti pohon tanpa buah. Lah kita mau tanam pohon masa nggak ada buahnya gitu loh. Nah, kopinya juga bisa maksimal, alpukatnya juga bisa maksimal. Why not ketika tidak bisa seperti dua-duanya seperti itu? Karena kalau yang jual karbon kan hanya perusahaan yang bisa dapatkan keuntungan. Petani mohon maaf, ketika tidak ada hasil buahnya mau merawat nggak? Logikanya kan seperti itu. Sama ketika bantuan-bantuan dari pemerintah itu, dari kehutanan, itu bantuan bibit, sengon, mahoni, dan lain sebagainya itu kan banyak. Tapi kadang di kantor desa, orang-orang suruh ngambil pada nggak mau. Sudah dibagikan ke rumah, kadang bawa ke kebunnya juga nggak mau. Ketika mau kebun, nanamnya juga asal-asalan, asal aja udah biarin hidup, alhamdulillah nggak hidup ya nggak apa-apa, nggak beli kok. Tapi beda, ini makanya kalau bisa karbonnya dapat, buahnya kan dapat, karena syaratnya bisa berbuah tanaman harus subur. Nah kan sama-sama untung ini, perusahaan dapat keuntungan karbon, petani ini dapat keuntungan buah. Sama di kehutanan itu sekarang orang kalau hanya suruh nanam pinus yang tidak boleh ditebang, mau nggak petaninya? Nggak mau. Makanya kehutanan ini, entah dengan mau tanam nangka, tanam apokat, tanam durian, pohonnya tetap, keselamatan alamnya dapat, tapi keselamatan ekonomi masyarakatnya juga dapat. Kalau yang dapat hanya keselamatan alam dan negara aja, petani nggak selamat ekonomi, maka tidak akan bisa berjalan. Itu kalau ini kan sekedar seandainya mau di-matchingkan, karena sana dapat karbonnya, kita dapat hasil buahnya. Seperti itu. Yang jelas kalau saya sudah nanam tuh bagus yang jenis peluang, ada kemarin 100 batang. Karena diskusi sama Pak Jarod itu kita kan apa namanya, almarhum Pak Jarod memang disampaikan kondisi tanah kita seperti apa, kontur tanah kita seperti apa, arealnya, modelnya gimana, baru minta apa ini bibit yang harus kita tanam di situ. Ini diarahin lah, beda tanamnya pulang aja di kalau daerah di situ. Dan udah ditanam tuh Pak. Lupa.
kopinya belum tanam tapi pokatnya udah ditanam. Karena fungsi alpukatnya kan untuk naungan Untuk naungan. naungan kopi. Karena kalau dari bahasan dari Aju tadi, kalau alpukat ini dia nggak butuh dinaungi. Iya. Sedangkan kalau kopi ini kan terbalikannya, kopi ini butuh didaungi gitu. Ada sekian persen, 60% dia harus terdaungi kalau kopi. Baik, mohon izin mohon maaf kami potong. Kalau tanamnya kopi duluan masih bisa, tapi jarak tanam tentu harus diperhatikan. Kita ini yang di pagar alam, di satu wilayah, yang nanamnya di bawah kopi, juga hidup-hidup, banyak yang mati apukannya. Maka dengan kemarin sebagian tetangganya ada yang sudah mulai panen, dia karena di bawah kopi ada yang baru hidup, ada yang banyak mati. Ini baru sekarang kopinya tebangin semua. Dengan usia sama, nanamnya sama, tetangganya panen duit, dia masih panen pekerjaan. Ini jadi kalau mau dengan kopi tetap harus diperhatikan. Nah, ini kalau kapasitasnya mohon maaf, kopi ini 6 pohon anggaplah. Kok di sini mau kasih apokat, maka kopinya dikurangin, ini diganti dengan apokat. Jangan sampai kopinya tetap 6, tambahi apokat di sini. Nah, ini namanya tupang saru kalau seperti ini. Karena terlalu rapat. Nah, ibarat kata mohon maaf, kita ini mempermainkan malaikat. Ini mau tak kasih rezeki dari mana? Akarnya berebut makanan. Sinar mataharinya juga rebutan. Akhirnya malaikat balik kanan nggak ada yang berbuah, nggak ada yang kasih rezeki ini. Nah, jadi kalau kita mau sungguh-sungguh ya dimaksimalkan. Jadi kalau memang mau harus tumpang sari, nah, contoh tadi kan apokat. Nah, mungkin yang satu baris kok sini ini adalah kopi. Maka seandainya tadi 300 batang, bikin jarak yang lebar. Hanya 100 atau 150 batang saja apokatnya. Iya. Kita bikinnya bareng 10 kali 12. Iya. Oh, lebih bagus lagi. 1 hektar kan berarti nggak ada 100 batang itu. Iya, nggak sampai. Nah, berarti kan itu lebih bagus kalau seperti itu. Jangan sampai apokatnya tutup 300 dan masih dikasih kopinya 500. Kan kacau itu. Jadi kalau ini di angka 100 batang, anggap 10, kemudian di sini mungkin kopinya jadi 1 atau 2 baris, boleh. Intinya apokat ini butuh sinar matahari secara full. Iya. Silakan Bapak. Silakan, Yang mau snacknya di- bertanya, silakan dinikmati hidangan snack. Oh iya. Makasih. Ustaz, masalah apanya Ustaz? Pemasarannya Ustaz. Kita kan udah nanam juga alpukat dan durian. Terus kita udah ngikutin juga lah, maksudnya perkembangan pertanian alpukat dan durian di masuk ya di Indonesia ini Ustaz. Apalagi di Sumatera Barat nih rata-rata 2 atau 3 tahun sekarang ini sangat masif penanamannya, baik alpukat maupun durian. Apakah apa yang akan terjadi 2 tahun atau 3 tahun ke depan pas panen raya semua? Apakah harganya? Iya. Ya, betul. Kita ngikutin juga perkembangan walaupun di Indonesia masuk di luar kan perkembangan sangat masif penanaman alpukat dan durian untuk komoditas sebuah ya, rata-rata. Jadi kita sebagai petani kan termasuk was-was juga masalah enggak di komunitas yang lain pernah juga gitu lama-lama kayak orang ya udah pas lagi booming pas panen enggak ada nilai jualnya kan. Jadi antisipasinya solusinya gimana ke depannya 2 atau 3 tahun, bukan bicara sekarang ya Ustaznya, 3 tahun ke depan ya. Makanya hidup itu kan life is choice, hidup kan pilihan. Iya, ini aja. Kami ini satu guru tapi kan beda satu nasab ilmu tapi beda nasib. Gitu. Kalau beliau ini lihat Ka'bah, kan umroh, haji. Nah, beliau ini sebulan 4 kali memberangkatkan jamaah haji. Mohon maaf, kayak kita ini mohon maaf setahun sekali aja berat.
Jangankan setahun sekali, 5 tahun sekali, 10 tahun sekali juga. Kadang nggak sampai untuk itu. Lah ini beliau ini sebulan 4 kali. Berapa di bekas banyak ya? Makanya hidup itu adalah masalah pilihan. Sampean mau tanam durian, mau tanam di sini ada nangka, ada rambutan, mangga, alpukat itu kan hak-hak jenengan. Iya benar. Kemudian setelah jenis tanamannya jenengan tentukan, dengan siapa Anda akan bermitra itu kan juga pilihan. Iya benar. Karena orang beli bibit dari Pusbikat, ada yang mereka kerja sama buahnya kita beli, ada yang mandiri dijual sendiri. Dan kami tidak Itu pilihan. iya memaksa, Anda beri dari saya wajib jual saya enggak. Gitu loh. Atau sebenarnya saya hanya mau jual bibit, saya nggak mau terima buahnya. Itu kan juga petani kan anggaplah ini saya pedagang bibit ya. Ini program A, program B, program C, program D, jangan beli. Kalau dengan Pusbikat itu adalah insya Allah sampai saat ini ya. Kita mau berdiri kan 2011. Semua hasil panennya yang beli bibit dari kita itu kita ambil dengan catatan kita ini wong kerjasama, ada pahit manis bareng-bareng. Kapan manisnya? Ketika alpukat mahal. Kayak kemarin alpukat 30.000, saya jual 35.000 itu mudah. Saat mahal, saat mudahnya cari Masih berjuang. untung. Petani dibeli 30.000, saya jual 35, keberatan enggak? Enggak, udah untung kok. Tapi sebaliknya, alpukat pas murah mungkin 7.000, 8.000, ini tetap kita ambil. Pokoknya ada nilai jualnya. Ya, nah, sampai saat ini untuk alpukat ini kita yang bagus ini tidak pernah di bawah 15.000. Yang bagusnya, kayak gini kan mohon maaf kan normal bagus ya, tapi kalau yang burik itu kan sudah akhir, itu separuh harga. Kemudian lah, kemana kami menjual? Selama ini dalam negeri kita masih loss marketnya tinggi. Permintaan luar juga banyak kayak kemarin. Baik jaringan bisnis, jaringan teman alumni Gontor ini kan macam-macam. Termasuk kemarin ustadznya dari ambil bibit dari kiai dari Bandung itu, ustadz siapa itu, habis kumpul Zoom dengan Imam Masjidil Haram. Kebutuhan untuk jus di Masjidil Haram toh itu banyak. Nah, suruh nyuplai siap enggak? Saya enggak siap, saya bilang kayak gitu. Untuk dalam negeri kami masih loss market tinggi. Padahal mohon maaf, selain kita berbicara ekspor, Indonesia itu segmen pasar paling mudah. Bagus laku, yang jelek laku. Ya benar. Ini mohon maaf, muka kayak gini dijual laku nggak masalah. Kalau kita kirim supermarket seperti ini mau enggak? Enggak mau. Apalagi ekspor. Tapi pasar tradisional. Nah, untuk pabrik masih bergerak. Kenapa saya yakin di alpukat? Alpukat ini kebutuhannya dikonsumsi bisa. Ketika dikonsumsi ini tidak mengenal usia. Dari balita sampai lansia boleh. Tapi mohon maaf, kalau durian ini kan rajanya buah. Hanya orang yang sehat jasmani dan sehat ekonomi. Salah satunya sakit tidak boleh makan durian. Terus kembang talan yang Iya, sehat jasmaninya kok nggak punya duit, nggak bisa makan durian. Duitnya banyak, penyakitnya banyak, nggak boleh makan durian. Ini anak kecil, kasih ini boleh. Untuk kakek nenek yang sudah nggak bisa stok gigi juga boleh. Ini amannya. Kemudian untuk pabrik, kosmetik, sabun dan lain sebagainya ini menggunakan. Nah, awal keluarnya porang itu kami juga termasuk penentang porang. Kenapa? Saya ini pernah juga ikut, kalau di Jawa dulu namanya adanya gelombang cinta. Akhirnya berubah menjadi gelombang utang. Ya kan? Gelombang cinta jadi gelombang utang karena orang banyak pinjam duit, akhirnya tidak laku kan, dia utangnya di mana-mana itu. Nah, kenapa? Gelombang cinta itu segmennya hanya untuk hiasan. Di sayur nggak enak, di obat nggak bisa. Nah, kenapa porang saya menentang? Karena semua berpikir hanya ekspor, ekspor, dan ekspor. Kenapa saya menentang? Ketika hubungan
antar negara tidak baik, mau dijual kemana? Orang itu kalau banyak, mohon maaf, jenengan bagikan ke tetangga, suruh makan orang mau enggak? Tapi kalau alpukat kita panen, bisa bagikan tetangga bisa enggak? Satu desa bisa Ya kan? diterima. Nah ini tiaknya gila. Sampai gini loh. Antisipasi itu boleh dan harus. Kita harus melihat realistis. Oh ini asal tanam, asal ikut orang rame, nanti petani jadi korban penjual bibit. Iya kan? Petani kami di Musirawas itu sebelum kenal dengan kami ada namanya perusahaan Pusbi Bukat, jadi hampir meniru nama kami. Alpukat Bina dia kasih nama Alpukat Jiwan. Sampaikan ke petani harga bibitnya itu di atas 100 ya. Beli sekian, nanti hasil panennya akan dibeli oleh Pusbi Bukat 25.000 sampai kapanpun. Ini mohon maaf, manis tapi terlalu manis. Maka ketika saat itu alpukat di harga 18.000, saya katakan, kalau itu memang betulan, tak kirim barangnya sampai mau minta berapa ton. Tak kasih harga saat itu 21.000 kalau nggak salah. Saya dari 18, 21 kan 2.000 mungkin untuk apa? Operasional, 2.000 untuk ngasih. Sampai itu hanya modal buka mulut tanpa keluar keringat, untungnya 4.000. Mau minta berapa ton saya kirim. Kenapa mohon maaf? Itu perusahaan kan apa? Ternyata korbannya banyak. Bibit yang dikirim pun isinya macam-macam. Campur-campur. Lah petani bukan petani alpukat kan nggak tahu ya, ini kan daunnya kan alpukat. Nah ini mau jenis Mickey, aligator, lokal segala macam nggak tahu. Dikasih lempet aja. Luang. Nah, itu kan akhirnya jadi korban. Nah, kalau kami insya Allah makanya bibit dari kami itu karena kami menerima hasil panennya, insya Allah tidak sembarangan. Maka insya Allah bibit dari kami ini dibanding tempat lain mahal. Karena kalau mungkin di lokal berapa harga bibit apakah itu? 25, 30. Nah, kita paling nggak di 50.000 sampai dengan 100.000. Tapi seperti Pak Nopi yang di Manijo itu juga waktu beli bibit awal juga dicibir jauh-jauh dari Jawa bibitnya mahal-mahal. Tapi ketika sekarang sudah berbuah, keluar 4-5 biji aja udah balik modal. Ini maaf dengan seperti ini ya, ini 1 kilo. Anggap di 25.000 kan sekilo 25 ya. Ini kan 25 sampai 30. Kalau 100.000 kan 4 biji udah balik modal beli bibitnya. Yang tanam alpukat lokal biasa mungkin hanya 15.000, tapi ketika panen raya jualnya hanya laku 3.000. Nah, mereka juga akan ranknya sangat terlalu jauh. Termasuk sampai kami ini ada pengembangan yang agak lumayan banyak di Jawa Tengah itu. Saat itu ada teman guru Yata Bakti, satu pacara itu kan ngobrol tentang jenis Pak Guru dia rada ndablek ya. Jadi upacara malah ngobrol sendiri di belakang. Nah, cerita bahasanya saya ini usaha pengantar. Tanyain, mau nerima hasilnya? Mau. Dia borong di daerah Kabupaten Boyolali bikin tempat saya. Karena bukan Boyolali itu kalau sana dulu adanya adalah untuk pagar membatas. Jadi namanya biji asal-asal, pokoknya gede-gede. Tapi karena jaraknya rapat dan asal pokoknya kecil-kecil. Dia panen 1 mobil dengan orang tetangga saya panen 1 motor pakai karung, duitnya sama. Dia 1 mobil dapatnya 1,5 juta, orang pakai karung juga dapat 1,5 juta. Jadi kan mikir, dia panen 1 mobil itu minimal 2 orang pagi sampai sore, yang ini 1 orang 1 jam selesai. Nah akhirnya terbukalah cakrawala seperti itu, kemudian saya tawarkan namanya top working. Alpukat lokal yang jelek-jelek itu kita potong, kita sambungin dengan sistem bagi hasil. Alhamdulillah sekarang sudah. Jadi mohon maaf pertanyaan gitu jawabannya kemana-mana ya Pak ya. Nah, dalam artian insya Allah untuk yang dengan kita ini hasil panennya kami tampung, dan namanya pertanyaan seperti itu nggak cuma sekarang Pak. 2013 tempat kami udah rame.
Saya bikin bibit itu sampai ribuan itu dicibir, mau ditanam di lapangan. Semua orang suruh makan alpukat. Itu di Jawa mulai 2013-2015. Logikanya, kalau sudah berhasil semua, saya tidak harus nanam di Sumatera kok. 2018-2020 itu sudah banjir alpukat. Nyatanya sampai sekarang saya masih kekurangan produk. Karena saya juga nanam, akhirnya pedagang yang lain juga ikut banyak. Masukin ke kampung-kampung. Jadi dari kalau di Jawa, mohon maaf ya, ini juga sistem yang saya kurang setuju. Untuk alpukat yang bagus ini dibeli ijon. Bunga sudah dikasih duit. Iya, panjat. Jadi kalau barang bagus, dia sudah hafal para tukang tugas itu. Apalagi dia bisa memprediksi kalau alpukat ini tuanya di bulan kemarau pasti mahal. Karena jarang alpukat. Suplainya kurang, orang konsumsinya tinggi. SS laris. Tapi kalau penghujan kan bareng dengan mangga, bareng dengan durian, buah yang lain. Nah, apalagi kondisi hujan, nah ini agak turun. Seperti itu Pak. Jadi insya Allah kalau kami optimis sampai saat ini, makanya kami kan tidak hanya secara logika saja. Kalau kami hanya jual bibit, juga tidak tanam, malah ini perusahaan juga, mohon maaf, bal-balan. Tapi kami selain jual bibit, kami kan juga tanam. Dan tidak hanya di satu tempat, di berbagai tempat. Jadi kan kami juga investasi di situ. Nah, alhamdulillah sampai saat ini untuk urusan pemasaran tidak pernah ada. Kalau kita udah yang nanam pokat itu maksudnya kita kan udah nanam, jadi sama buat pemasarannya. Itu jadi rank kedua. Jadi ada namanya lingkaran utama, ada lingkaran kedua. Lingkaran utama yang kita utamakan adalah petani yang bermitra dengan kita, yang bibit yang dari kita. Jadi contoh, sehari kebutuhan saya 10 ton. Dari yang ring pertama kok baru ada 4 ton, maka saya harus masih mencari 6 ton dari luar. Oh, saya sudah ada 9 ton, maka di luar hanya tak kasih jatah 1 ton. Kalau ini cukup, maka mohon maaf, kami tidak menerima yang dari di luar ini. Termasuk aslinya ring 1, tetapi bahasanya mohon maaf, dia agak murtad. Saat mahal dijual ke tempat orang lain. Nah, saya juga agak kafir dikit saya. Gitu loh. Saat mahal kamu jual kepada orang lain, gantian saat murah saya juga nggak mau ambil. Jadi kalau sama-sama jujur, sama-sama jalan, ya kita pegang komitmen itu. Karena komitmen itu bagi kami bukan hanya masalah hitam di atas putih. Komitmen yang utama itu adalah di hati. Sebagus apapun perjanjiannya, setebal apapun kertasnya, sebanyak apapun materinya, mohon maaf, kalau mentalnya rusak, betul rusak. Maka tanpa adanya mohon maaf, tanpa adanya perjanjian tapi hatinya bisa terikat, itu insya Allah lebih enak. Kami dengan Pak Nobi itu, mohon maaf, tak kirim bibit itu awalnya datang ke Ambara duitnya kurang, hanya mau bahas 150 batang atau berapa, sampai batang kan cuma 150 batang, dan butuhnya berapa, ya udah bawa dulu, nggak tahu kapan dia mau bayar, kirim. Alhamdulillah dia ada duit, dibayar itu. Nanti orang ini bisa dipegang. Padahal mohon maaf, tidak ada nota materi kamu harus bayar tanggal sekian. Saya juga tidak pernah nagih katanya. Tahu-tahu dia bayar. Oh, berarti orang ini bisa saya pegang. Karena ada juga ya yang barang sudah kita kasih siap bayar tanggal sekian, ternyata nggak bayar, berarti mohon maaf memang hatinya tidak bisa diikat. Nah, ini sedikit yang menjadi kami sampaikan, termasuk mohon maaf, bukan kami kalau bahasa Jawa ya bagus-bagusin diri sendiri ya. Track record itu bisa dilihat Pak. Di mana kebun kita, mitra kita, ada nggak yang pernah dicurangin. Jadi kalau orang yang mohon maaf, kalau lurus gini kan mau kemana-mana kan nggak ada masalah. Ibarat kita jalan lah, SIM ada, surat ada, helm ada polisi, nggak usah belok kanan kiri, biasa aja lurus. Tapi kalau kita mungkin nggak pakai helm atau nggak punya SIM, tapi mikir kesana ntar ada kena polisi. Nah, sama dengan kami ini,
Di media sosial kami agak lumayan aktif kami, TikTok, YouTube, Facebook. Nah, dari komentar itu juga bisa di-share, termasuk dicek mitra-mitra kami yang di berbagai daerah. Ada nggak daerah yang pernah dicurangin atau dibohongin segala macam, itu insya Allah bisa dikonfirmasi. Bisa dicek tiap hari ya Ustaz. Iya. Lihat aja puspikan kemana jalannya bisa di itu. Maka termasuk perkembangan kami, saya dari awal, ini mohon maaf ya, sedikit cerita ke belakang. Saya ini kan guru Wiyata Bakti. Gajian saya itu kalau tidak salah 500 atau 700 ribu. Secara perekonomian sangat-sangat berat ya. Kita mikir anak, mikir istri. Saya beli rumah pertama kali itu harga 14 juta. Kamu itu rumah sama tanahnya. Kalau di sini tanah murah ya. Kalau di Jawa kok mohon maaf, saya katakan 14 juta rumah sama tanah itu, Anda bisa bayangkan sama rumah ayam bagusan mana. Saya pendatang di situ. Gerak-gerik saya ini dilihat semua oleh tetangga. Maka kalau ingin tahu saya mungkin bisalah tanya. Maka kadang orang itu ada yang sifatnya itu mata-mata. Baik di media sosial, termasuk ke rumah saya itu tanya dulu ke tetangga saya ini. Sekelilingnya. Karena ini menjadikan catatan benar atau tidak itu tetangga akan lebih paham. Nah, contoh, mohon maaf, saya mau tahu dengan Mas Yundra ini kan tanya tangganya ini orang mana, dia mana, usianya apa, kegiatannya apa, ada masalah enggak. Itu tetangga kan insya Allah lebih paham. Nah, ini alhamdulillah dari sesuatu yang kecil itu kami tanam alpukat. Mohon maaf kalau guru Wiyata Bakti kok ngandelin gaji itu boro-boro buat yang lain, buat makan sampai akhir bulan aja sudah belepotan. Kecuali sekarang ya guru ada sertifikasi, ada P3K, itu insya Allah ada yang ada kesejahteraan. Tapi kalau nggak ada itu ya, wah guru-guru sekolah sekolah swasta itu kan ya. Alhamdulillah dengan alpukat ini mengembangkan dari tetangga 1-2 pohon hanya berkembang sampai saat ini sudah ada puluhan ribu pohon baik di Jawa ataupun di Sumatera. Moga yang lain. Nah ini termasuk nih Pak Pen, Pak Alen ini ya alhamdulillah ini kan semangat beliau ini luar biasa. Semangatnya adalahnya tidak punya ya Pak ya. Tapi bukan berarti ketika tidak punya lahan tidak menanam. Ini beliau ini ikhtiarnya sekarang baru dapat. Entah kerjasama dengan orang. Maka betul itu idza sadaqal azmu wa dhahasabilu. Ketika ada kemauan ada jalan. Dulu sebelum kesini saya juga Padang itu kan jauh. Jangan kan mohon maaf Padang, Lampung aja dulu saya jauh. Ya. Udah nyebrang laut nanti bagaimana katanya Sumatera tempatnya bajingan, begal segala macam itu kan bayang-bayang itu kan tinggi. Sama jenengan nanam alpukat tuh nanti semua banyak dicuri nanti jual di mana kan bayang-bayang itu ada. Tapi ketika saya sudah terjun, namanya Lampung itu yang katanya tempatnya orang bajingan loncat segala macam, sampai ke sini mohon maaf mindset itu hilang semua. Saya itu kemana-mana mohon maaf ini beliau ini santrinya mah tinggalkan nganterin saya keliling-keliling. Saya di Kerinci Pak Yenya betapa ramahnya orang Kalimantan. Mindset yang katanya sangar itu bertolak balik. Sama ketika kemarin ke Kalimantan itu, saya ke Kalimantan juga baru tahun ini. Oh Kalimantan ketemu orang Dayak nanti. Wah, katanya kalau sana lihat kok sini orang perempuan nanti burungnya tidak bisa pulang katanya gitu loh. Saya sampai sana itu dari bandara dijemput diajak muter-muter. Ibarat kata serupiah pun saya tidak mengeluarkan uang di sana itu. Ketemu sana dijamu sana, ketemu sana. Dan ternyata masyarakatnya juga enak-enak. Jadi ya ketakutan ketika kita ingin menanam, karena ya ini butuhnya namanya sparring partner yang berimbang Pak. Kalau di sini hanya mengandalkan, mohon maaf bukan jelek-jelekin ya, tengkulak yang hanya mencari keuntungan pribadi ya gitu tadi, karena dia sebagai single factor murah nggak dibeli akhirnya pada jatuh. Nah, dan ini baru dia kalau dapat sekian tak ambil, kalau enggak ya enggak. Tapi kalau kita kan insya Allah harga kita ini harga standar di nasional. Jadi kayak kemarin di angka 33.000 ya, meskipun di Kerinci itu 17.000 sampai Jakarta ya 33.000. Ya 233.
tinggal nanti petani dari Kerinci yang cari transportasi sampai ke Jakarta. Nah, termasuk nanti kalau mungkin Bapak Ibu ini ada yang longgar, perkiraan yang pagar alam itu bulan 2, bulan 3 kita dapat di sana. Kalau yang Kerinci agak di belakangnya dikit, mungkin bulan 4, bulan 5 kita ada panen. Puasa itu bulan berapa? 43 Pak. Jadi kalau pas puasa itu harga alpukat biasanya itu agak lumayan. Bikin jus ya. Kalau alpukat ini mohon maaf ya, kita tidak usah muluk-muluk di harga 20.000 lah. Harga 5 sampai 10.000 aja, atau ring diambil tengah 7.000, itu udah sangat untung. Ini kalau mohon maaf, Anda panen kayak gini, pas alpukat murah, jual ke pasar 7.000 laku nggak? Cepat ya. Saya tidak usah ngomong 20.000 ya, 7.000 aja lah. Saya sampai panen baru 1 karung ke pasar, ini saya panen alpukat, belilah kilo 7.000, laku nggak? Berangkat bawa barang, pulang bawa uang. Ya, kayak beliau ini kan pernah dagang alpukat juga, dari sini dikirim ke mana? Pekanbaru. Tapi ya itu tadi termasuk jangan sampai nanti sarocok. Ya apa? Sarocok. Awalnya baik, perhatian yang lain itu di depan atasnya baik, paling kecil-kecil di bawah. Baru lah campur ya. Campur. Kalau apa Ustaz, jenis-jenis yang varietas yang dibudidayakan apa aja jenis Ustaz? Yang lebih potensial harganya. Ada pangeran, aligator, miki, kendil, ada sap, ada kayangan dan sebagainya. Jadi ada orang tanam itu skalanya kan koleksi. Jadi jenisnya banyak. Ada yang skalanya adalah perkebunan. Kalau perkebunan nggak usah terlalu banyak jenis, yang penting produktivitasnya yang bagus. Nanti mungkin beberapa pohon untuk tambahan koleksi. Termasuk koleksi ini kelebihannya adalah ketika ini sudah tidak masanya udah trennya turun, kita tinggal gantian tren itu yang naik, maka kita tinggal sambung ucuk aborting. Tapi kita sudah punya indukan, sudah punya bahan. Dulu namanya Bina itu kan tren, sekarang harganya agak kurang. Kendil sempat tinggi ya, sekarang juga agak kurang. Kami tidak bisa menjamin, cuman memang pasar itu kendil itu kan gede pokoknya. Kelemahannya hanya masalah bentuk saja. Bentuknya itu kurang menyenangkan karena bulat, nggak menarik. Nah, ini kenapa kok menarik? Karena bentuknya marketable. Lonjong taruh di rak itu menarik. Tapi kalau kendil itu orang kayak apaan gitu loh. Padahal dagingnya itu benar. Dia punya segmen pasar adalah untuk pabrik. Kalau pabrik sangat cocok karena dagingnya tebal. Kalau lokal laku itu kecil ya, yang panjang. Sebenarnya kita mau bulat mau panjang itu tidak masalah, yang penting tua. Kadang menjadi, nah ini kendala kadang di petani itu panennya asal tua enggak tua dipanen Tua ya. dia merusak Pasar. Kadang takut dimaling duluan satu. Iya. Kita yang nano orang yang mana Iya. Assalamualaikum Kayak Mama Lina. Ini Ustaz Agus Buya, langsung kalau ada yang mau ditanyakan Buya. siap ya. Iya. Di Hasanuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kuluna fi amanillah. Alhamdulillah. Ini mulai kemarin, jadi hari ini insya Allah terakhir, nanti kita lanjut ke Palembang. Insya Allah, semoga Allah memberikan kesempatan untuk silaturahim ke sana ya. Iya, Ustaz. Ada beberapa kita yang sudah selesai di Kairo dari sana.
Siap. Ana mutafaris sanat alfain wa isnain. Ma'ana Ustaz Dedirianto. Ada Ustaz Dedirianto marhalah bisa. Ya Bu ya. Nah, Itu. Ya Bu ya. Ada pondok Bu ya. Hah? Siap Bu ya, dipaksain ya. Siap Bu ya. Udah siapkan makan siang gitu Bu ya. Makan sore, makan siang sini. Ayo Bu ya, siap Bu ya. Oh, insyaallah Bu ya, insyaallah Bu ya. Buya iya kata. Insyaallah Bu ya. Iya Bu ya. Karena gate-nya di Solo Bu ya. Insyaallah. Jadi Bu ya. Ini target. Bu ya. mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan ya, ini juga mungkin tanya aja, nanti jawaban bisa diterima juga didengarkan sama teman-teman yang baru kumpul di sini. Ada dua lokasi yang punya pondok namanya di Arifan. Sekarang ada juga alpukat, tapi alpukat lokal. Ada juga Buah Naga, ada juga Madin. Tapi yang cocok di sana kayaknya memang alpukat, karena distribusinya mungkin 600 kali MDPR. Ada beberapa alpukat lokal seperti di sana. Tapi tidak manage oleh artinya ada buahnya dibeli orang yang diberi. Itu pertama. Namanya Bukit Bukok. Nah itu sudah ada 400 batang alpukat yang Anda beli dari Kediri. Pak Agus yang Ya, wisata jambu. Ya. Jadi ada kan, ada mulut, ada 6 varietas lah. Sudah umur 2,5 tahun. Sudah berbuah Bu ya? Sebagian sudah berbuah, sebagian belum. Yang agak di atas ketinggian 1.300 belum berbuah. Yang 1.100 sudah berbuah. Ibu-ibu ada mau. Dia aja lah Pak. Nah, saya tergabung dengan Musbika untuk menanam alpukat Pangeran. Insyaallah. Saya Insyaallah. coba saya minta tolong apa persyaratannya dan bagaimana evolusinya dengan para petani. Baik. Jadi ada beberapa program yang kita tawarkan kepada petani. Yang pertama, yang utama adalah kami sebagai off-taker hasil panennya. Kalau petani ada lahan, ada modal, maka dia bibitnya bisa beli. Maka semua hasil panennya milik petani. Yang kedua, kalau petani ada lahan, tapi mungkin keterbatasan di permodalan beli bibitnya, kalau sudah kami survei, kami setujui, kami bisa investasi di situ sehingga petani tidak membeli bibit. Dengan catatan kami nanti panennya dapat 25% dari hasil panen selama 20 tahun. Petani dapat 55%, yang 10% untuk koordinator, 10% untuk zakat. Pengolahan lahan di petani langsung. Jadi kami hanya menyediakan bibit saja sama sebagai konsultan. Iya, betul. Iya. Nah, itu kami nanti ada koordinator. Koordinator ini dapat 10% dari hasil panen,
mereka tidak mendapatkan gaji bulanan, tetapi gajinya adalah ketika panen dapat 10% dari hasil panen. Harga jual waktu itu. Iya. Iya. Ya bisa dibagi uang atau dibagi barang. Jadi kalau uang itu contoh sudah setelah diambil ongkos panen atau setelah diambil transportasi dapat duit berapa, nah itu persentasenya diberikan 10% untuk koordinator. Betul. Iya. Iya. Lanjut, apalagi kira-kira yang bisa disampaikan. Ya, gambaran umumnya intinya kalau petani itu kan nanti konsentrasi di lahan, nanti hasil panen kami ambil. Ini alhamdulillah sudah berjalan baik di Lampung, di Palembang, di Maninjau, di Jambi, di Kerinci sudah berjalan, termasuk yang awalnya di Jawa. Apokat aslinya di kisaran 600 sampai 700. Tetapi kita tanam sampai MDPL rendah bisa, sampai MDPL tinggi juga bisa. MDPL tinggi kisaran di 1200 maksimal 1300. Kalau di Jawa rata-rata 3 tahun, 3 sampai 4 tahun. Kalau yang di Kerinci, di Maninjau ini di bawah 3 tahun sudah ada yang panen. Betul. Jadi petani bebas menggunakan organik ataupun kimia, pakai merek apapun boleh. Atau kalau mau sharing dengan kita mungkin pakai merek ABCD juga boleh, tapi tidak mengikat harus pakai produk atau merek yang kami sebutkan. Tapi ada ininya, ada koridornya lah gitu ya. Karena itu nanti beda daerah berbeda, Ustaz. Kalau saya sekarang mencoba, karena kadang-kadang kan kalau kita nanti ekspor ke Singapura atau ke Malaysia, itu kan nanti dilihat hasilnya mereka. Betul. Nah, kalau ada kandungan pestisidnya itu direject biasanya. Iya. Saya berharap dari segi kompos nanti kalau jadi kerjasama, saya Siap ya. Kalau yang di Sumatera saya optimis bisa, karena memang kondisi lahannya masih subur. Tapi kalau untuk yang di Jawa agak berat. Di Jawa berat karena oke punya organik untuk semprotnya hamanya karena tetangganya banyak tanaman yang tidak bisa di Jawa. Iya. Ya. Iya. Jadi hasil mineral alam ini kalau tanahnya itu dia datang lebih susah. Jadi dia datang tapi dia tidak susah. Setelah diberikan nutrisi yang bagus, dia nggak mau tanaman itu, dia akan cari tanaman yang lain yang nutrisinya kurang. Kita coba, saya nggak mau dulu sampaikan ke
Mohon maaf sinyalnya agak kabur-kabur, Ustaz. Sinyalnya agak kabur-kabur. Tidak hujan, tapi ini gambarnya juga hilang, sinyalnya kabur-kabur, putus-putus. Mohon izin dengan sangat Bu ya. Nanti kami kasih kontak langsung untuk apa? Untuk telepon ke kami aja nanti. Ya, kebetulan saya ada di Jakarta, ada di Jawa, Jakarta nanti kita ketemu aja. Insya Allah, Ustaz. Insya Allah Bu ya. Ini di Depok. Siap Bu ya. Iya, ada di Jakarta. Siap Bu ya. Oke. Makasih, Gus. Syukron. Iya Bu ya. Beko kirim saya nomor Ustaz Agus Sofian kan. Janjian saya di Jakarta, kok di Monas, kok di Istiqlal. Iya. Iya. Ayo Bu ya. Kok Ustaz di? Ustaz. Oh Bu ya. Itu yang kita belum jadi ya, itu yang di Arifan ya. Insyaallah ya. Syarat-syaratnya ada yang agak susah nampaknya sedikit. Oh iya Bu ya. Muli nagarinya agak ini agak apa namanya, belum memahami konsep kita. Untuk buat masjid Bu ya. Yang penting dah mahat aja. Iya iya. Atau pengalihan nanti untuk masjid itu Bu ya, kalau nagari belum Bu ya. Bisa nggak Bu ya ke bagian Kesra Bu ya? Rekomendasi pembangunan masjid Kesra. Oh, bisa kita bisa. Masuk di apa supaya? Jadi 40 tantangan itu kita bisa mengambil dari anak-anak kita dan guru kita. Insyaallah ya. Iya. Iya. TPRRI tidak mengganggu kawan-kawan di bawah. Dari mana? Insyaallah ya. Dari mana sini? Oh itu. Iya Bu ya. Kami lanjut balik dulu. Tadi ini ya. Pas kami di jalan jadi Bu ya, assalamualaikum. mungkin dulu lah pokoknya berkurang buat kita pak udah jadi kami sampai ke sayang kami terus Ibu-ibu ada yang kaditanyuan? Mumpung masih ada waktu. Bu perwakilannya. Ya, masuk Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertama saya mohon maaf tidak terlambat. Karena terlambat tidak tahu bagaimana MUU bekerja sama kita. Yang mungkin seputar itu aja Ustaz. Apakah MUU-nya nanti kata teman tadi berlangsung sekitar 2 tahun atau betul? Ya, jadi terima kasih Bu. Dengan kami insya Allah MUU itu 20 tahun. Baik bibit beli dari kita atau bibit kita investasi. Kalau kami investasi maka hasil panennya itu dibagi selama 20 tahun. Nah, kalau bibitnya beli maka hasil kerjasama penjualan ini selama 20 tahun dengan catatan susah seneng bareng-bareng. Mahal ya jual tempat saya, murah ya tetap jual ke tempat saya. Jadi tidak boleh salah satunya mendalimi, pas murah dijual ke tempat saya,
mahal jual ke tempat orang lain, atau sebaliknya saya hanya mau ambil saat mahal tapi nggak mau ambil saat murah. Seperti itu, Bu. Terus biaya perawatannya gimana? Biaya perawatan itu menjadi hak dan tanggung jawab petani. Jadi kalau kami investasi, maka prosentasenya kami menyediakan bibit, kemudian kami dapat 25% dari hasil panen, petani dapat 55%. Yang 20%, yang 10% untuk zakat, 10% untuk koordinator. Koordinator nanti yang ngecek ke lapangan, supervisi di lapangan. Mereka tidak dapat gaji bulanan, tapi dapat presentasi dari hasil panen. Kalau bibitnya beli, maka semuanya haknya milik petani. Ya, makasih Bu. Wajar aja. Assalamualaikum Siapa tadi yang kopi tat? Yang dari Jogja tat? Orang Minang tat? Gimana? Siapa? Settlement ya? Yang alumni segar kita kopi yang Jogga. Nelmet apa? Orang Sumbar. Orang Aceh. Denny Nelmet. Denny Nelmet. Barista. Oh, barista. Ya, dia usahanya itu ya tingkat nasional juga dia. Memang dibutuhin di daerah-daerahnya yang terobosan gini, Pak. Kalau kita melihat potensi kita sebagai putra daerah, gitu kan. Kebetulan kan saya juga sempat merantau lah gitu kan, melihat di luar seperti apa. Ya, kita pulang kampung tuh apa sih yang pengen kita bangun di kampung ini? Karena kita baca peluangnya seperti apa, potensinya bagaimana, tantangannya seperti apa. Itulah kenapa makanya sama Bang Yunda sama yang lain-lain tuh kita ya fokus di bidang masing-masing, tapi tetap sinergi. Ini mohon maaf ya, sebagai penyemangat, mohon maaf. Ini betul orang asli sini semua ya? Beda-beda. Enggak, maksudnya asli orang sini bukan orang imigran kan gitu. Iya, asli Minang ya. Asli. Sebagai penduduk asli jangan kalah sama pendatang. Kalau mental kita kalah, semangat kita kalah, penduduk asli akan dibalik tersingkirkan, akan menjadi budak di negeri sendiri. Ini yang harus kita jaga. Satu, lahan jangan biasakan dijual kepada orang luar. Kalau bisa dipertahankan nih tanah ini, ibarat kata semeter pun jangan sampai dibeli oleh orang luar. Karena kita terkecoh oleh harga yang lebih tinggi dikit, kita banyak dikit kita jual. Kayak tempat kami ini, mohon maaf, dulunya pegunungan jelek nggak keluar hasilnya, dibeli oleh Cina, sekarang buat tempat wisata, buat hotel, buat ini. Penduduk asli menjadi tukang nguras WC sama bersih-bersih rumput. sampah jadi. Ya, terus nguras sampah. Karena saat itu mohon maaf, lahan miring mungkin dijual 50 juta nggak laku, 100 juta, 150 juta. Orang berduduk itu menjual lahan. Termasuk kampung yang saya tempatin ini dibeli oleh namanya PT Wahid, itu sekian hektar. Selama sekian tahun tidak digunakan oleh PT itu. Yang penting kan dia beli. Masyarakat senang. Udah dapat duit tapi masih bisa garap. Kemarin begonya datang, masyarakatnya kalang kabut. Bingung sekarang kerjaannya.
mau bertani lahannya udah diminta sama yang beli. Nah ini jangan sampai terjadi di sini. Nah termasuk PR kita, ini lahan kan banyak. Mohon maaf, Anda punya lahan berapa luas? Nggak ada. Bapak ada berapa luas? 1 hektar. 1 hektar. Profesi utama apa Pak? Sekarang fokus ke petani. Dari 1 hektar ini per tahun bisa dapat hasil berapa Pak? Baru mulai Baru mulai. keluar semua. Dari keluar semua. Ini mohon maaf, kita ini dari, mohon maaf ya, kalau dari suku lain ada yang bagusnya kita ambil, ada yang jeleknya kan kita tinggalkan. Di Jawa itu orang punya lahan 1 hektar udah sultan Pak. Tetangga-tetangga saya itu lahannya sempit-sempit, bisa hidup, anaknya bisa sekolah sampai kuliah. Kenapa? Ada kesungguhan di dalam mengelola lahan. Nah, termasuk ini kita mau nanam apa ini kan, mohon maaf, bukan berarti tanaman tidak baik. Contoh karet. Karet itu 1 hektar per tahun bisa dapat duit berapa? Biasanya kalau karet kalau udah mulai panen itu Karet itu ada harganya mahal. Fluktuatif juga. 4.000. Paling mana tinggi 10.000. 9.000. Rata-rata kalau ada yang dekat kebun itu kalau lahannya 2 hektar, dia sekali panen sekali sebulan ada 2 jutaan 3 jutaan. Itu kotor. Ya betul. Lah ongkos Paling Beres. berdua sama yang motong dapat 1,5. dapat 1,5 per bulan. Mohon maaf, kalau kita anak lebih daripada 1, anak 2, beli 1,5 juta, Itu aja anak nggak cukup gitu. udah kalang kabut kan? Ya. Mungkin makannya bisa, tapi kan untuk biaya sekolah, Iya, untuk listrik, sabun, ini Kayak lain-lainnya nggak belum kalau ada kondangan ya. Mikir dapat undangan. Biasanya 60-40 ya. Yang punya 40, 60. oh yang punya 60. Nggak, belum pupuknya ke siapa? Yang punya. Inilah PR kita ini bagaimana apa memang memaksimalkan hasil panen itu. Jadi kalau saya kira lebih fokus ya, sampai senang di sawit maka garap sawit semaksimal mungkin. Senang karet, maksimalkan karet semaksimal mungkin. Senang alpukat, garap semaksimal mungkin. Jangan sampai semuanya itu separuh-separuh, karena kalau setengah mateng, suguhan ubi yang setengah mateng itu hanya bikin kentut Pak. Nah, sama kan jenengan tanam karet, mohon maaf. Contoh itu kebun karet kan? Iya, itu karet. Itu rumput bawahnya seperti itu kan, saya kira pupuk juga mungkin kalau ingat, maka hasilnya juga tidak akan apa? Enggak ada si pupuk. Bagaimana akan berhasil? Alpukat ini mohon maaf tidak semudah kita hanya tanam kemudian kita tinggal pergi, tentunya butuh pupuk, perawatan, ada hama disemprot. Bagaimana hasilnya tetap bagus, karena sama-sama keluar 10 biji saja. Kalau mulus mungkin laku 100.000, kalau tidak mulus cuma laku 50.000. Jumlah buahnya sama. Tapi karena tidak dirawat, atau termasuk setelah di pohon bagus, cara panennya salah juga sudah salah, cara packingnya salah, harganya juga turun. Nah, kayak gini sampai panen langsung masukin di keranjang kan lecet semua. Padahal toko itu nggak mau tahu, intinya sampai toko harus mulus. Nggak tahu jalannya rusak, nggak tahu, nggak mau tahu intinya lah. Nah, kayak kita ini alhamdulillahnya adalah ketika di situ ada cabang, harga bibit juga nggak beda jauh. Kan kita usahakan sama dengan harga di Jawa, nggak kena ongkos kirim. Nanti saat panen juga bisa ya kemudian. Mohon izin, ini cabang dari Organ Ilir. Halo. Salam, ya Rat. Oh, udah tahu. Belum makan lah lu. Nasi. Gimana? Nasi berlebihan alasan. Iya.
Maksudnya rekomendasi gimana? Nah, Reko pas sudah selesai di kabar-kabar Pak. Langsung tak tulisnya di TikTok. Jadi orang kalau mau beli bibit biar langsung hubungi antum. Tinggal dari kadangan. Jadi kalau ada nanti barangnya kan sudah ada, paling 2 maksimal 3 hari sudah datang. Siap. Ya ini kan tahap awal, nanti ada truk lagi, mungkin seminggu lagi kita kirim lagi. Iya. Itu angkatan saya Ustadz Budi nanti di Kepahyang. Jadi nanti akan kita kirim yang ke Kepahyang itu. Ya, jadi yang Bengkulu biar ke tempat beliau aja. Siap. Siap. Oke. Ye. Apa? Betul. Ini yang dia sudah bingung karena aja tak posting TikTok aja, ini bibit yang minta udah banyak. Nah kita buka masih TikTok saya nggak sempat balesin saking banyaknya orang komentar. Tapi bagus. Iya. Proses Ustaz sampai ke posisi itu kan nggak gampang. Ya. Jangan dilihat dari aja sekarang. Mohon sepanjang jalan. Dapat ada, ayo lah ada. Datang lah, bibit tuh ada. Kalau ada iya mandi. Kalau iya bingung. Red Bourbon, Yellow Castiva, Tipika. Jangan lupa. Iya di mana? Di rumah memang anime. Tiga. Iya. Ada semangat ya. Jadi semangat ya. Tak tahu si bibit tuh kan di mana tanah. Mama. Tak pernah tanah. Kasih banyak doang. Kalau nak buat episod kan, kalau di situ tuh mencampur. Beko yang jarang. Tapi kalau tak tak dia dari bawah. Kami itu ada kayak ada kayak kurang pilih itu semangat sedekahnya kan luar biasa. Kepikiran aku sih berontak yang ada di kantongnya. Baik, Bapak Ibu semuanya, berhubungan kita sudah di penghujung kegiatan kita pada hari ini dan nasi pun ala tibo ke IPC Raminang kok mau nasi minta dimakan aja minta diminum. Kita tutup aja kegiatan kita pada siang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah karena kepada Tuhan Yesus. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu makan anu. Semangatnya bersedekah. Kalau orang di situ sedekahnya kurma, sedekahnya apa itu. Kebayang nggak ilmu? Apa sih yang memungkinkan produk itu